Oke, selamat pagi semuanya. Tadi bacaan Alkitab kita sangat menarik ya, karena, di situ menceritakan tentang 2 orang tokoh, Daud dan Mefiboshet yang pada dasarnya kita sudah familiar ya, apalagi tentang Raja Daud. Dan kalau ada yang belum tahu tentang Mefiboshet, ya hari ini kita akan tahu siapa sebenarnya itu Mefiboshet. Dan ternyata ada hal yang sangat menarik yang bisa kita pelajari dari Mefiboshet. Oke, tapi sebelumnya itu saya berharap, kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik untuk menerima firman Tuhan di hari ini ya. Oke, mmm kalau kalian lihat di slide ini ya, kalian kalian lihat di gambar, ini ada namanya piramida atau hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow ya. Abraham Maslow ini dia tokoh yang sudah sangat terkenal, bahkan hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ini bahkan udah ada yang menghasilkan pro dan kontra dan sebagainya. Tapi ya terlepas dari pro dan kontranya, intinya begini, pada dasarnya yang saya mau bilang adalah memang ini semua adalah kebutuhan kita, ya nggak sih? Siapa manusia yang nggak butuh makan? Siapa manusia yang nggak butuh minum? Siapa manusia yang nggak butuh sehat? Siapa manusia yang tidak butuh merasa aman? Ya, freedom from fear, ya, merasa secure, merasa stability, ya, merasa stabil. Siapa manusia yang tidak merasa tidak membutuhkan rasa untuk dimiliki dan memiliki, mencintai dan dicintai, ya. Siapa manusia yang tidak punya kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dihargai. Siapa manusia yang tidak membutuhkan itu semua ya? Dan pada akhirnya Maslow juga bilang bahwa setiap manusia itu membutuhkan aktualisasi diri. Jadi kamu jangan heran kalau banyak orang yang berusaha ya, kita berusaha melakukan ini, melakukan itu karena orang pada dasarnya butuh mengaktualisasi diri mereka. Kenapa mereka butuh mengaktualisasi diri? Karena mereka butuh tadi diterima, mereka butuh dihargai dan mereka butuh untuk diakui. Dan itu sebenarnya tidak salah. Menjadi keliru ketika kita meninggalkan identitas siapa kita hanya untuk dikejar untuk diakui, hanya untuk mengejar untuk dihargai, mengejar untuk diterima. Ya, kalau tidak sesuai dengan jalurnya, tidak sesuai dengan relnya. Ini memang menurut Maslow, ini semua memang kebutuhan manusia nih ya, semua ini nih. Oke, tapi bukan berarti bahwa, kita menghalalkan banyak cara, menghalalkan semua cara, hanya supaya diterima, hanya supaya diakui, hanya supaya dihargai, oke? Ini menurut Maslow. Nah, yang terakhir di bawah ini menurut Maslow, ini semua kebutuhan manusia, tapi yang di bawah ini ditambahin ya, ini bukan menurut Maslow, oke? WiFi, ya saya pikir kita semua membutuhkan WiFi, kalau nggak ada WiFi kita nggak bisa ibadah bersama, kalau nggak ada WiFi kita nggak bisa ya WiFi paket data gitu-gitu ya, eee, kita nggak bisa, belajar online, kita nggak bisa meeting. Sekarang semua hal bergantung pada WiFi, bergantung pada jaringan internet, oke? Tapi itu hanya tambahan aja ya. Tapi yang intinya ini semua ini adalah kebutuhan kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita yang harus, kita saling membantu untuk saling memenuhi, ya, untuk memenuhi kita dipenuhi, tapi orang lain pun, dipenuhi, begitu. Nah, dari cerita tadi, dari, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, saya mau bertanya sebuah hal ya, kalau misalnya kalian lihat ya, misalnya, ini ilustrasi gambar saya ambil dari internet tentunya ya, Google. Ini Raja Saul, oke, raja pertama orang Israel. Coba kamu bayangkan kalau kamu adalah anggota keluarga Raja Saul, ya, apa yang kamu bayangkan? Kalau aku anggota keluarga Raja Saul, anggota keluarga kerajaan, wah, aku hidup enak dong, aku dilayani, aku punya banyak harta, aku diterima, mungkin semua, kebutuhan menurut Maslow ini terpenuhi ya. Pasti merasa aman, merasa dicintai ya, diterima, dihargai, dihormati, pasti ya. Dia punya segalanya kalau dia adalah anggota keluarga kerajaan ya. Dan itu pasti karena, menjadi keluarga kerajaan itu kan punya keistimewaan tersendiri. Oke, tapi mari kita periksa sebuah hal. Nah, ini kira-kira siapa? Oke, gambar ini tentu saya ambil lagi dari internet ya, dari Google nih, bahkan ada sumbernya. Oke, saya minta maaf, tapi ini adalah gambar Mephibosheth ketika dia berumur, ketika dia masih kecil. Saya tidak tahu dengan tepat ini dia umur berapa ya, tapi kalau dilihat dari cerita Alkitab, mmm
Ini mau mengilustrasikan ketika Mephibosheth itu dibawa pergi oleh inang pengasuhnya ketika kakeknya Raja Saul, ayahnya Pangeran Yonatan, paman-pamannya itu tewas terbunuh oleh pasukan Filistin. Karena pada waktu itu kan Israel melawan Filistin ya. Jadi pada waktu itu tuh keluarga Mephibosheth itu tewas semuanya di medan perang dan dia anggota keluarga Saul. Oke, maka kalian bisa membayangkan bahwa sebelum keluarga dia terbunuh, dia ini anggota keluarga kerajaan yang hidupnya sangat enak, ya, yang memenuhi semua kebutuhan tadi itu semuanya pasti terpenuhi. Oke, tapi oleh suatu kejadian, oleh suatu musibah, harusnya ketika Raja Saul meninggal, Pangeran Yonatan meninggal, tahta itu turun kepada Mephibosheth ini. Karena dia kan anak dari Pangeran Yonatan yang menerima tahta kerajaan. Tapi kan Raja Saul meninggal, Pangeran Yonatan meninggal, semua paman-pamannya meninggal. Ya Mephibosheth menjadi orang yang bisa mewariskan tahta kerajaannya Saul. Tapi karena musibah, oleh karena suatu musibah, Mephibosheth tidak bisa menikmati hal tersebut, ya. Diceritakan dalam cerita-cerita di Alkitab itu bahwa ketika peperangan melawan orang Filistin itu, lalu kan Mephibosheth mau dibawa pergi tuh ya, mau diselamatkan maksudnya, mau diselamatkan, tapi karena satu kejadian, Mephibosheth pada waktu itu diceritakan jatuh yang mengakibatkan dia terbatas secara fisik ya, mengakibatkan kedua kakinya tidak bisa berjalan dengan sempurna atau dengan baik. Nah, inilah yang membuat sehingga Mephibosheth yang tadinya anggota keluarga kerajaan ya, yang semua kebutuhannya itu sepertinya terpenuhi, tapi kemudian ini mengubah dia secara drastis untuk menjadi orang biasa, ya, menjadi orang yang harus tinggal jauh dari kerumunan masyarakat, ya. Karena kenapa? Bagi orang zaman itu kalau cacat secara fisik, dia pasti diskriminasi secara sosial, ya, dia pasti ditolak. Di samping kan memang Mephibosheth keturunan Raja Saul yang juga pasti diincar untuk dibunuh, ya, yang pasti diincar untuk dimusnahkan. Semua keturunan raja itu pada waktu itu mau dimusnahkan begitu. Nah, bahkan pun ketika Mephibosheth sudah hidup jauh begitu ya, tapi intinya identitas dia sebagai anggota keluarga kerajaan tadi itu sudah tidak ada, dia sudah tidak memilikinya, dia sudah hidup seperti orang orang biasa. Nah, suatu ketika, karena kan yang menggantikan Raja Saul adalah Raja Daud, suatu ketika Raja Daud ini memanggil Mephibosheth ke istana. Kamu bayangkan ya, dia orang biasa, orang yang terbatas secara fisik begini, tapi dipanggil oleh seorang raja untuk makan bersama di istana, ya. Bahkan lebih daripada itu Daud bilang, Daud akan memberikan semua apapun yang masih tertinggal dari keluarga kerajaan, keluarga Raja Saul akan diwariskan kepada Mephibosheth. Mephibosheth boleh makan, boleh datang ke istana, makan semeja dengan Raja Daud selama-lamanya. Ya, kalau tadi kamu baca di pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi ketika Mephibosheth yang tadinya adalah anggota keluarga kerajaan, dia mengalami syok banyak karena harus berubah drastis menjadi hidup orang biasa. Ini kan pasti ada suatu krisis dalam kehidupannya, bukan krisis ya, tapi maksudnya kan pasti ada nilai yang berkurang dari hidupnya. Ya, makanya pada waktu dia bertemu Raja Daud, dia bahkan menggambarkan diri dia tuh seperti anjing mati. Ya, tadi kamu baca di Alkitab. Dia bilang, kenapa Tuhan memanggil anjing mati seperti aku ini, kan, seperti saya ini. Anjing mati itu kalau pada waktu itu, uh, binatang anjing tuh dianggap binatang yang hina ya, binatang yang tidak punya harganya. Kalau sekarang kan kita banyak ya suka papis gitu kan ya. Tapi zaman itu tuh anjing tuh dianggap sebagai binatang yang haram begitu ya. Mephibosheth bahkan dia yang anggota keluarga kerajaan, tapi karena mengalami musibah itu, jadi dia bahkan sudah menggambarkan dirinya seperti anjing mati. Ya, tapi ketika Raja Daud memanggil dia ke istana, ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ya, ketika dia sudah mengalami krisis terhadap dirinya, sudah mengalami minder yang sebegitu luar biasa, padahal dia dulu anggota keluarga kerajaan, tapi karena Raja Daud memanggil dia ke istana, ini mengubah hidup dia. Ya, karena Raja Daud menunjukkan kasih setianya kepada Mephibosheth. Ya, Daud bukan hanya menunjukkan kasih setianya, ya bukan karena hanya dia teringat oleh Yonatan, ya teringat keluarganya Saul,
tapi dia menerima keadaan Mephibosheth. Dia bahkan tidak mempermasalahkan bahwa Mephibosheth ini udah cacat secara fisik ya, dia tidak masalah. Bahkan dia memanggil ketika dia mengetahui Mephibosheth sudah cacat secara fisik, dia tetap memanggil Mephibosheth untuk ayo datang makan sehidangan dengan makan semeja dengan saya, dengan Raja Daud. Kalau sekarang mungkin tradisi ini udah berganti ya. Cuma memang pada masa itu kalau kita bisa makan semeja dengan raja, itu sudah sesuatu hal yang luar biasa ya. Makan semeja dengan raja tuh dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan juga. Jadi ini kan mengembalikan jati dirinya Mephibosheth ya. Ini mengembalikan semangatnya Mephibosheth, harapannya Mephibosheth. Dia yang tadinya menggambarkan dirinya seperti anjing mati, tapi ini karena penerimaan Daud terhadap dia, ini membawa kembali kebanggaan dalam hidupnya, mengangkat kembali identitas dia ya. Dan itu tentu menjadi satu sukacita dong kepada Mephibosheth. Kamu bayangkan kalau dia masih hidup di padang gurun sana, maksudnya dia masih hidup di tempat yang jauh, yang tidak tahu berada di mana. Tapi karena dia dipanggil oleh Raja Daud, ya, Daud menerima dia dengan apa adanya, ya, menerima Mephibosheth dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Makan semeja dengan dia. Ini tentu membawa perubahan besar dalam Mephibosheth seperti menerima kasih karunia, ya. Nah, ini ya, dampak penerimaan Daud terhadap kehidupan Mephibosheth tentu ini membawa apa ya? Membawa kembali kepercayaan dirinya Mephibosheth. Dia yang tadinya sudah minder ya. Bahkan dia sudah tidak menganggap dia anggota keluarga kerajaan, dia menganggap diri dia anjing mati ya. Tapi karena Daud menerimanya, dia kembali menemukan kebanggaan hidupnya, ya, menemukan kembali hidupnya. Itu yang dilakukan Daud terhadap Mephibosheth ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita saling menerima satu dengan yang lain? Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang-orang model seperti orang-orang seperti Mephibosheth ya, atau mungkin yang kita ketemu bukan orang yang terbatas secara fisik ya. Kalau mungkin orang terbatas secara fisik mungkin bagi kita ya sudahlah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang punya disabilitas ya, saya menggunakan istilah disabilitas. Bagaimana dengan orang-orang yang punya disabilitas mental ya, orang yang punya kebiasaan yang lain dengan kita, orang-orang yang punya mungkin orang normal juga tapi yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan kita, yang punya apa ya kebiasaan yang berbeda dari kita, punya strata sosial yang berbeda dengan kita ya, punya sekolah yang berbeda dengan kita mungkin ya, punya lingkungan, lingkaran yang berbeda dengan kita, apakah kita sudah saling menerima satu dengan yang lain ya? Daud yang adalah seorang raja memberikan kepada kita contoh. Ya, dia seorang raja tapi dia mampu menerima orang lain. Dia menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Dia menerima orang itu apa adanya. Dia tidak mengubah orang itu sesuai dengan kemauan dia, ya, supaya kamu nyambung sama saya nih, kamu harus sama nih seperti saya nih. Tidak, ya. Itu tidak dilakukan Daud terhadap Mephibosheth. Oke? Dan itu pun yang mau apa ya? Diharapkan supaya kita pun bisa melakukannya di zaman ini, yaitu supaya kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Karena menerima ini kan tadi kebutuhan masing-masing orang ya. Masing-masing orang kan sudah pasti apa ya, kebutuhan untuk diterima, diakui, dihargai itu kan pada dasarnya semua orang butuh ya. Dan ketika kita mampu menerima orang lain, ya, ketika kita mampu menerima orang lain, kita pun mampu menerima diri kita sendiri. Maka pertanyaannya adalah, lebih daripada itu, sudahkah kita menerima diri kita sendiri? Ini pertanyaannya. Karena kalau kita tidak bisa menerima orang lain, itu berarti kita juga belum bisa menerima diri sendiri. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menerima diri kita sendiri? Ada satu tips sederhana yang bisa kamu lakukan ya. Kamu boleh ambil pen, kamu ambil kertas, lalu kamu daftarkan. Kamu mulai pikir-pikir, kenali diri kamu sendiri. Apa nih kekuatan saya? Apa kelebihan saya? Ya, di tabel setelahnya kamu tulis apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Kamu daftarkan semuanya, semuanya. Ya, yang bisa kamu identifikasikan dalam diri kamu. Tidak perlu ada ketidakjujuran dalamnya. Keterbukaan aja. Kamu mengakui bahwa diri kamu lebih ini, diri kamu kelemahan ini, kekurangannya ini. Kamu daftarkan semuanya itu. Ketika kamu sudah mampu menuliskannya, itu berarti kamu sudah mampu menerima kamu punya kelebihan itu, kamu punya kekurangan itu. Itu menerima diri kita sendiri.
Ya, itu salah satu langkah awal kamu bisa menerima diri kamu sendiri. Kamu menyadari apa yang menjadi kelebihan kamu menyadari apa yang menjadi kelemahan kamu menyadari bahwa ini bisa di-combine, ya, kamu menyadari bahwa ini bisa untuk saling melengkapi. Dan kamu tetap mengucap syukur kepada Allah kamu ketika kamu menyadari kamu punya kelebihan, tapi kamu juga punya kekurangan dan itu bisa saling melengkapi, itu membuat hidup kamu semakin bermakna. Itu kamu menerima diri kamu sendiri dan ketika kamu sudah bisa menerima diri kamu sendiri, kamu bisa menerima orang lain. Sehingga kamu tidak akan pernah termasuk dalam kelompok orang-orang yang memaksa orang lain harus meninggalkan jati dirinya, harus meninggalkan the real hidup dia ya, the real menjadi dia hanya supaya bisa kamu menerima dia. Ya, karena kamu tidak memaksa supaya orang itu berubah sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu tidak memaksa orang itu supaya sama dengan kamu, tapi kamu menerima dia apa adanya. Sehingga setiap orang nyaman untuk menjadi diri dia sendiri. Mephibosheth sangat nyaman loh ketika bertemu dengan Raja Daud. Raja Daud menerima dia apa adanya. Sehingga dia tidak perlu mengubah identitas dia. Tidak perlu mengubah diri dia yang sudah ya sekian tahun hidup jauh dari kerumunan masyarakat. Ya, sudah sekian tahun hidup jauh dari yang namanya istana, ya, dari keluarga kerajaan, udah jauh. Tapi Mephibosheth kembali bisa menemukan hidupnya karena Raja Daud menerima dia apa adanya. Itu pun yang bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri dan pun kepada orang lain. Ya, nah ini ada satu contoh ya, satu contoh kalau tadi Mephibosheth kan cerita dalam Alkitab. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada contohnya ya. Ini namanya Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic ini dia terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki ya. Ketika dia kecil ya ini gambaran Nick Vujicic pada waktu dia kecil ya, kamu bisa search, ini saya juga ambil gambarnya di Google. Nah, di buku ini ya yang judulnya Raising the Perfectly Imperfect Child ini nih nama orang tuanya nih ya, Boris Vujicic. Di dalam buku ini diceritakan bagaimana orang tua Nick ya, ayah dan ibunya Nick Vujicic ini yang terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki ini tuh, bagaimana mereka seberapa struggle mereka, seberapa berjuang mereka untuk menerima hadiah dalam kehidupan keluarga mereka, harus membesarkan anak yang ini ya, lihat aja judulnya deh, Raising the Perfectly Imperfect Child ya, menerima kenyataan bahwa Tuhan menganugerahkan kepada mereka seorang anak yang memiliki keterbatasan secara fisik seperti ini. Kalau kamu lihat sekilas ya, gambar Nick seperti begini, kalau orang yang tidak mengucap syukur dengan baik ya, orang akan berpikir, ini anak kalau gede dia jadi apa ya? Ini anak kalau gede dia bisa dapat pekerjaan nggak ya? Ini anak nih meskipun kalau dapat pekerjaan, tapi dia bisa melakukan apa? Dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki. Ya, dua-dua kaki nggak ada, dua-dua tangan nggak ada. Mungkin itu yang terpintas di pikiran kita. Dan Nick pada waktu kecil melewati masa yang tidak menyenangkan teman-teman. Ya, dia tidak diterima oleh lingkungannya. Bahkan kalau kamu baca buku ini, ya orang tuanya dia tuh sempat waktu dia lahir juga tidak menerima keberadaannya. Ya, tapi untungnya orang tua dia hanya sempat. Ya, tidak menolak kenyataan terlalu lama. Mereka hanya sempat shock, sempat surprise ya, wah anak saya lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, begitu ya. Tapi kemudian orang tua Nick Vujicic ini tadi ya, karena mereka tahu ini anugerah dari Tuhan, ini hadiah daripada Tuhan, mereka menerima ya. Mereka menerima keberadaan Nick dan kalau kamu baca buku ini, mereka mengupayakan semua yang terbaik yang bisa dilakukan untuk Nick supaya Nick bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lainnya meskipun dia punya keterbatasan kaki dan tangan. Dan oleh karena kasih sayang, penerimaan yang ditunjukkan oleh orang tua Nick kepada Nick akhirnya menjadikan Nick seperti sekarang ini, ya. Ini karya yang Nick hasilkan. Kamu bayangin ya, anak kecil ini yang mungkin orang tuanya juga bingung ya, bukan bingung tapi orang tuanya juga ragu. Ini anak kalau gede mau jadi apa gitu kan? Lingkungan tidak menerima dia kerap dibully ya. Ini menjadi catatan juga loh buat kita ya, bahwa dalam kehidupan kita mungkin kadang-kadang kita lihat orang lain terbatas, orang lain kurang ya, dan menurut kita orang ini bisa apa sih?
tapi menurut kamu, bukan menurut Tuhan. Ya, Tuhan bisa saja menitipkan satu tujuan yang mulia ke dalam kehidupan seseorang kamu tidak pernah tahu. Meskipun dia buta, meskipun dia tuli, ya, meskipun dia terbatas secara fisik, terbatas secara mental, tapi kamu tidak pernah tahu apa tujuan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan dia. Jadi jangan pernah membuli orang lain hanya karena keterbatasannya, teman-teman, ya. Oke, ini Nick yang sekarang, ya. Ini karya yang dia hasilkan. Saya punya beberapa bukunya, ya. Saya sudah baca beberapa bukunya dan kamu bayangkan anak yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki itu tapi menghasilkan berbagai macam buku. Dan dia sekarang adalah inspirator terkenal di seluruh dunia. Nick yang terbatas menjadi inspirasi, ya, dan memotivasi banyak orang dan memotivasi banyak orang di dunia, ya. Dia banyak hadir di penjara, di kampus-kampus, di kantor-kantor, di mana-mana dia hadir. Untuk apa? Memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang banyak. Ada dalam salah satu kutipan di bukunya, ya, saya ambil kalau nggak salah yang ini, Life Without Limit ini, ya. Dia bilang begini, "Aku bersyukur," oke, "aku bersyukur Tuhan memberiku lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Karena kalau aku lahir dengan tangan dan dengan kaki, aku tidak akan bisa menjadi inspirasi kepada banyak orang seperti sekarang ini." Kamu bayangkan, kalau pada waktu itu orang tua Nick menyerah terhadap Nick, ya, kalau mereka terus-terusan pada perasaan untuk tidak menerima keberadaan Nick yang begitu terbatas ini, ya, orang inspirator, motivator terkenal seperti di dunia ini tidak akan lahir, tidak akan ada, ya. Kamu bisa lihat nih dari jumlah orangnya aja kamu bisa tahu seberapa besar, ya, seberapa positif dampak yang dia bawa untuk orang banyak ini. Dan kamu perhatikan kata-kata ini, saya suka sekali dengan kata-kata Nick ini. Dia bersyukur dengan keterbatasan yang dia punya. Bahkan dia bilang, "Kalau saya lahir dengan tangan, dengan kaki, mungkin saya nggak akan pernah bisa jadi inspirasi seperti sekarang ini." Karena apa? Nick menerima diri dia sendiri. Ya, Nick menerima apa yang menjadi kelebihan dia. Dia fokus pada kelebihan dia dan dia terima apa yang menjadi kelemahan dia, apa yang menjadi keterbatasan dia. Nah, sekarang dia udah hidup seperti menjalani kehidupannya dengan normal, ya, bermain golf, ya, bisa ini komputer, ya, dan hidup menikah, ya. Hidup menikah dengan seorang perempuan cantik, lalu punya keturunan, punya anak. Ya, inilah definisi penerimaan, ya. Inilah yang disebut sebagai anugerah terindah dalam hidup kamu. Bagaimana kamu bisa menghayati itu sebagai sebuah anugerah yang terindah, hadiah yang terindah, kalau pada awal mulanya kamu tidak menerima diri kamu sendiri ataupun kamu tidak menerima keberadaan orang lain. Kamu tidak akan pernah menemukan diri kamu berharga ataupun orang lain berharga kalau kamu tidak pernah menerima diri kamu sendiri dan kamu tidak pernah bisa menerima keberadaan orang lain. Ya, kalau kamu mau menemukan keberhargaan diri kamu, terimalah diri kamu apa adanya. Kalau kamu mau menemukan orang lain itu berharga, orang lain itu sebagai hadiah terindah yang Tuhan hadirkan bersamaan dalam hidup kamu, kamu harus menerima dia juga apa adanya. Mungkin teman-teman kamu, mungkin keluarga kamu, siapapun yang ada di sekitar kamu. Saya lupa, ya, tapi saya pernah baca sebuah buku dan itu kata-kata siapa gitu, ya, dibilang bahwa Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang di jalan kita tuh, itu bukan kebetulan, itu bukan random aja. Tuhan bilang, "Oke, hari ini Lona kamu ketemu ini ya, kamu ketemu ini." Bukan bukan random loh, tapi ada maksud, ada tujuan. Kita bertemu dengan siapa saja dalam kehidupan kita, ya. Dan sangat disayangkan aja kalau kita melewatkan kesempatan bertemu dengan orang itu, kita nggak bisa menemukan apa yang berharga, ya, maksud Tuhan ini apa nih, kalau kita melakukan penolakan, ya, kalau kita tidak bisa menerima keberadaan orang itu apa adanya, kita akan melewatkan kesempatan untuk mengenal siapa orang itu dan apa tujuan Tuhan menghadirkan orang itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang dilakukan orang tua Nick kepada Nick, ya. Itulah yang dilakukan Boris Voyekik tadi terhadap anaknya yang punya keterbatasan ini. Dia menciptakan kehidupan. Itulah yang dilakukan Daud kepada Mephibosheth. Dia menciptakan kehidupan. Dia bukan menciptakannya. Kita sepakat bahwa menciptakan hanya Tuhan, tapi dia membantu. Daud membantu Mephibosheth menemukan kembali hidupnya. Orang tua Nick
membantu Nick menemukan apa tujuan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan Nick. Bayangkan kalau orang-orang ini tidak pernah diterima. Mereka tidak pernah menemukan kembali apa tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Maka mulai di hari ini, mari kita sepakat, sama-sama kita sepakat untuk mulai hari ini, kalau mau menemukan betapa berharganya diri kamu, seberapa istimewanya kamu, terimalah diri kamu apa adanya. Setelah kamu bisa menerima diri kamu apa adanya, kamu akan bisa menemukan keberhargaan orang lain, keistimewaan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kamu. Dengan cara apa? Kamu menerima diri mereka apa adanya, dan kamu tidak perlu mengubah diri kamu, ya, mengubah siapa kamu, identitas kamu, hanya karena kamu ingin diterima oleh lingkungan, ya. Hanya gara-gara kamu ingin diterima oleh suatu lingkungan pertemanan, suatu geng, itu tidak perlu. Meskipun oleh Abraham Maslow bilang itu kebutuhan manusia, ya. Tapi mari kita menemukan seberapa berharga diri kita, seberapa istimewa diri kita, hanya karena kita menerima kita ini anugerah terindah daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di hari ini kami diingatkan untuk menerima diri kami apa adanya. Dan ketika kami sudah mampu menerima diri kami apa adanya, kami dimampukan untuk juga bisa menerima orang lain apa adanya. Sehingga kami tidak perlu memaksa orang lain untuk mengubah siapa mereka, mengubah identitas mereka, hanya supaya kami memiliki kesamaan dan kami bisa saling menerima satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur untuk contoh-contoh nyata yang Tuhan hadirkan melalui firman-Mu di hari ini. Terima kasih karena kami belajar di hari ini untuk lebih lagi menghargai keistimewaan diri kami dan keistimewaan orang lain lewat menerima satu dengan yang lain, ya Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa melihat hal-hal baik yang ada dalam diri kami dan ada dalam diri orang lain, supaya kami bisa hidup berdampingan, kami bisa hidup dalam kerukunan, kami bisa hidup dalam persahabatan, pertemanan yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk bukan hanya mendengar, tapi kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Amin.